Pada suatu ketika Raja Harun ar-Rasyid sedang galau dengan sikap Abu Nawas. Hal tersebut karena sikap Abu Nawas yang telah membuat Raja malu di depan para pejabat kerajaan, sehingga Raja berniat membalas dendam dengan membuat jebakan terhadap Abu Nawas. Apabila Abu Nawas gagal menghadapi jebakan itu, maka sebuah hukuman akan diberikan kepadanya. Segera saja Abu Nawas dipanggil untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Setibanya di istana kerajaan, Abu Nawas langsung dicecar dengan sebuah pertanyaan, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam panggang yang lezat, tolong segera ambilkan," pinta Baginda Raja. Mendengar perintah sang raja, membuat Abu Nawas tampak kebingungan, karena baru kali ini ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin raja sedang menjebakku, aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hati. Dengan rasa masih kebingungan itu, Abu Nawas akhirnya menuruti perintah raja. Setelah mengambil ayam panggang sang raja, Abu Nawas kemudian langsung memberikannya kepada raja. Namun, sang raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati," pinta Baginda Raja kembali. Tanpa pikir panjang, kali ini Abu Nawas langsung ingin menyantap ayam panggang tersebut. Tetapi tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu, dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung," tegas Baginda Raja. Abu Nawas semakin bingung dengan petunjuk yang dititahkan raja. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Raja Harun untuk menjebaknya dan kemudian bisa menghukumnya. Tidak hanya Abu Nawas yang tegang, semua pejabat kerajaan yang hadir di istana juga tampak tegang. Mereka hanya bisa menebak dalam hati tentang maksud dari perintah rajanya itu. Hampir 10 menit lamanya Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang itu. Suasana kerajaan waktu itu mendadak hening. Akhirnya Abu Nawas mulai mendekatkan bagian pantat ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Beberapa menit kemudian ia mencium bagian pantat ayam bakar itu. Para hadirin yang datang semakin tegang dan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang hendak dilakukan Abu Nawas. Setelah selesai mencium pantat ayam bakar itu, kemudian Abu Nawas berkata, "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Sontak penjelasan Abu Nawas ini membuat suasana yang tegang menjadi tak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya. Raja tampak malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, beliau memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah. Jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Hal ini untuk kesekian kalinya Abu Nawas sukses mempermalukan Raja Harun ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Nah, beginilah tingkah kocak Abu Nawas. Ada saja akal cerdiknya untuk menaklukkan sang raja, hingga raja pun habis pikirannya untuk menjebak Abu Nawas. Mungkin ini saja sejarah populer Abu Nawas hari ini. Maka kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe channel ini, dan tekan loncengnya,
Supaya mudah mendapatkan sejarah populer Islam lainnya, admin pamit dulu, sampai jumpa kembali.